Jadi ada orang-orang yang saya jadikan di lapangan. Saya lihat tolong dipelajari kondisinya. Apa yang harus kita inginkan dan kenapa harus kita langkahkan itu. Bahwa ternyata memang ya kalau seperti Pak Andreas itu dinamika di dalam organisasi dan di dalam kebersamaan itu dan biasa ya pasti karena memang itu sudah lalu masing-masing itu pasti akan ada hal-hal yang dipikirkan oleh dia masing-masing. Pertama yang akan saya jelaskan, pertama hasil kajian bahwa betul-betul memang daerah kita itu daerah yang punya potensi yang betul-betul akan membawa masyarakat untuk masyarakat kita apabila itu digali, apabila itu dikerjakan. Kita bisa bayangkan itu 20 tahun kemudian setelah kita gali itu bisa ada hasil yang akan membawa dari wisata, dari wisata, dari pertanian, dari dan itu semua sudah ada proyek, sudah ada hasil kajian itu. Dijamin kalau itu kita bisa mulai dalam hal ini soal itu. Kalau kita abaikan ini, tidak kita perhatikan sekarang katanya itu ya. Kalau kita abaikan dan kita perhatikan sekarang, kita tidak fokus dengan ini akan rusak sebenarnya. Ini akan rusak, hancur. Ya ada lagi. Nanti kita nggak tahu, kita nggak pernah perjalanan untuk merasakan kenikmatan daripada daerah kita yang ini. Terus yang kedua, masalah organisasi yang sudah terbentuk dalam rangka untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan ini juga penuh dinamika. Itu wajar saja. Kalau saya, karena saya memang dari umur 25 tahun saya udah berorganisasi. Tengok waktu banyak ketua bakti, jangan padaku, jangan saya memang sudah organisasi. Dan saya dengan akta jeli kelima dengan itu bisa jadi anak apa gitu, bukan anak emas. Pokoknya jangan dibanggakan mereka. Nah itu. Jadi kalau dinamika organisasi itu ya wajar-wajar aja itu ada. Tapi itu saya bilang, nah makanya kita ambil suatu kesimpulan, Bang, Abang segera mantapkan apa yang memang kalau memang betul-betul niat, memang sudah betul-betul niat, tolong sampaikan kepada mereka supaya mereka tenang. Karena ini kalau tidak segera disampaikan, ini perpecahan ini akan terjadi. Nah, ini segera konsolidasikan mereka ini. Makanya saya berpikir spontan, oke, kita ambil cari waktu 11 untuk menyampaikan bahwa dari hasil kajian, dari hasil ini saya mantapkan diri saya untuk mencalonkan diri begini untuk masa depan daripada keluarga kita, anak saudara kita, keturunan kita. Siapa lagi saya memegang? Keturunan kita memang di situ, lahir di sana, anak cucu kita apa, buku seperti itu semua. Makanya saya kadang-kadang itu. Jadi, makanya saya sampaikan, saya bilang nanti kita akan memulai itu. Belum deklarasi ya, deklarasi itu suatu pengumuman, suatu kesepakatan untuk diumumkan. Deklarasi, tapi sekarang dengan calon wakil dengan partai musuh yang dan sebagainya. Kalau ini belum, baru pribadi saya menyampaikan kepada halayak, menyampaikan kepada relawan bahwa saya mantap untuk mencalonkan diri itu. Dan tolong konsolidasikan, serapkan bangsa bagaimana caranya supaya saya akan lebih semakin mantap. Karena insya Allah
Saya hanya perlukan waktu hanya berapa tahun kita wujudkan itu. Saya perlu dukungan, perlu konsolidasi, perlu kekompakan kita sama-sama. Yang paling penting sekarang kita itu mau relawan atau tim-tim pemenangan itu harus berangkat dari kesadaran, bukan karena Pak Saleh, karena ini, karena itu, tapi kesadaran untuk membangun untuk masa depan keturunan kita. Bayangkan kalau ini masih seperti ini, potensi yang ada tidak digali, sekali lagi digali. Perempuan tetap melakukan sekolah enggak kan, cucu kita, karena bapaknya nggak punya penghasilan apa-apa. Nah kalau ini kita gali pertanian, kita panggil konsultan yang ahlinya gimana, kita panggil coba pelajari kamu ini daerah ini untuk ditanamin apa, karena semua tanah itu tidak sama. Ini cocok tanam ini, cocok tanam. Kamu pelajari apa, tanamin apa dan apa, di mana pemasarannya. Enggak harus kita tanamin kalau yang bisa dijual di Tenggara. Ya orang makan orang Korea, makan orang Jepang, makan orang mana-mana. Nanti ada konsultan yang rumah. Dan itu saya modali, saya pakai uang saya pribadi kalau rumah ada anggaran. Betul. Saya undang itu. Nanti mereka begitu mereka sudah ini teorinya ya. Begitu mereka sudah mendapatkan itu, oh ini Pak, ini dari ini harus ditanam ini makanan orang khas orang Jepang, mereka memerlukan sekali ini tanaman di sana. Ya udah kalau begitu bawa orang-orang saya ini sekolahkan atau berikan pendidikan di mana supaya mereka bisa menguasai ini. Sudah menguasai itu, sudah ini sudah ini teorinya aja ya, teorinya ini gampang betul dengar ini. Cuman ini udah betul-betul kita praktekkan karena saya pengusaha. Udah, kamu carikan investor. Karena model-model kami ini, saya ini udah umur 64 tahun. Jadi sikap-sikap ini, sikap di Cina-Cina, kaya-kaya. Itu nggak mikirin lagi mau usaha jalan. Asetnya yang bergerak. Makanya adanya konsultan itu partner kita, datang konsultan. Bang, ada proyek bang, bagus bang. Ini investasi ini. Perlu modal berapa? Ini sekian bang. Bagaimana itunya? Coba kamu bikin itunya kajian ininya. Kasih. Nah itu juga kita kalau konsultan yang top itu kita suruh cari siapa yang bisa biayai ini. Tak petani dibiayai bibitnya, ditampung penjualannya, diekspor ke sana sama mereka juga. Pemerintah mendapatkan pajak, bisa membuat sekolahan gratis, bisa membuat rumah sakit, bisa membuat apa. Orang-orang kita kerja, anak-anaknya bisa sekolah. Itu salah satu contoh di pertanian. Sudah itu di nelayan, semua sama. Kita panggil konsultan. Konsultan ini memang harus. Nah, udah lagi tambang, kita panggil tambang. Destinasi wisata yang paling besar wisata itu. Bali itu penghasilannya kayanya mereka bisa bisa itu karena dari wisata itu. Kalau wisata itu pajaknya aja yang bisa diambil pemerintah itu 10% dari hasil itu. Belum yang terlibat bekerja, belum terlibat. Saya ini pakai bayangan itu ya, saya ini orang tidak pernah menyangka itu yang ada di tempat wisata sekarang yang saya bangun. Itu bekas galian pasir, bekas itu orang kampung situ nggak ada yang berani turun ke lapangan di situ karena itu banyak jin dan setannya bekas galian pasir. Tahu. Itu ada 10 hektar, 15 hektar. Tahun yang saya beli. Saya jadikan wisata, saya panggil konsultan, coba bagaimana ini buat acara ini. Oh, udah begini Pak, begini Pak. Orang sana kerja semua di situ. Nggak tahu nenek-nenek, ada yang nyapu, ada yang ini, coba lihat sana. Terlibat semua, kita kasih. Ini hasilnya besar, pemerintah dapat. Walaupun saya waktu itu pimpinan DPR, tetap pajak harus bayar masuk. Nah artinya wisata itu bisa digali di situ, bisa penghasilan ini.
Nah semua ini belum ikan, belum tambang. Banyak sekali di tengah musim. Kaya. Si yang akan dibikin kaya itu ya orang kita itu dia yang ada di situ yang mau bekerja sebenarnya nanti. Hebat. Dan ini bukan tidak terpikir oleh si Dewi, bukan tidak terpikir oleh pendahulu-pendahulunya. Terpikir politik saya nggak mau sama sekali. Nggak mau sama sekali saya itu. Karena waktu di sini itu Pak Dul Hadi itu dekat sekali dengan saya. Kalau saya menjadi anggota dewan, tinggal ngomong aja, dia ngomong sama saya. Karena saya ketua organisasi kan. Waktu itu kamu di Golkar aja sama Pak Aib Muadin Yusuf. Saya ini kan anak sayangannya, anak binaannya. Nah udah dia itu hijrah ke Jakarta berapa tahun kemudian setelah stabil setelah saya ada materi yang punya kekuatan, punya kemampuan, baru saya ngomong sama masyarakat, saya ini punya ilmu politik, saya punya pengalaman ilmu politik. Tapi selama ini saya nggak pernah ini dan saya mau membalas jasa-jasa bapak-bapak ibu saudara saya yang ada di sini karena saya dari susah di sini jadi terangkat saya di sini karena dukungan dan doa dari bapak-bapak. Saya mau membalas itu nggak mungkin kecuali saya duduk di DPR. Saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya ini. Boleh tanya ini. Akhirnya didukung sama mereka. Jadilah saya anggota DPR. Tapi saya sudah tenang, saya punya uang. Jadi jadi di DPR jadi bukan mau cari uang kecil. Akhirnya saya sangat dihormati sama ini semua. Apa yang nggak ada pasar saya buatin pasar, yang nggak sekolah saya sekolahin, yang nggak ini. Setelah itu kan dari kepala dinas saya paksakan supaya ini diterima, jangan pakai duit sekolah ini. Nah, sampai turun kepada Rano. Rano itu juga, Rano, kamu jangan pernah kamu pikir mau nyalon dewan kalau kamu jadi pengusaha dulu, ikut jadi papa dulu. Udah dia berduit, udah pengusaha, dia jadi dewan, ini jadi. Nah, sekarang dia semakin eksis. Nah itulah kira-kira gambaran bahwa betapa saya itu insya Allah bukan mau mencari apa-apa di penjara. Betul-betul ini ibadah mau menolehkan sejarah. Paling tidak itu apa yang saya contohkan itu bisa jadi tuntunan daripada orang-orang kita ke depan. Saya gerakkan dulu ini. Sama sekali saya bukan mau mencari uang kecil atau mau itu betul-betul insya Allah. Betul kalau perlu kita korban. Oleh karenanya, kenapa saya sampai buat begitu? Karena itu ada rasa tanggung jawab saya. Darah saya itu mengalir, saya memang dilahirkan di sana, orang tua saya di sana, anak kumpul peduli segala macam keturunan itu mengalir. Nah saya berharap Kutisi terlibat, bapak-bapak yang terlibat, semua relawan yang terlibat, itu tim pemenangan yang terlibat harus berpikirnya itu berangkatnya untuk ibadah, untuk demi masa depan anak-anak kita. Jangan ada pikiran lain. Jangan ada pikiran lain. Insya Allah kalau kita memang sama niat kita semua untuk masa depan anak-anak kita, mungkin kita masih ada umur di nyawa masih di ini kita. Kenapa enggak kita niatkan ibadah untuk demi masa depan anak cucu kita? Jadi apapun itu kita kerjakan dan kita harus menang. Kalau kita memang sudah niat, nggak ada istilah kita mau kalah. Itulah. Jadi gambarannya itu, Bano lah, kita lihat kenyataannya. Jadi ini teori yang ngomong begini, nanti lihatlah kenyataan perjalanan. Tapi dengan catatan saya minta betul-betul kita ini dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh keikhlasan bukan karena saleh, karena anak cucu kita ke depan, karena daerah kita, karena keturunan kita, untuk keturunan kita, bukan karena salehnya. Kalau salehnya ini hanya peralatan, hanya perantara, hanya sebagai yang melaksanakan yang kita minta bantu pada saya supaya saya bisa menerapkan itu. Sama sekali, jadi tolong gitu.
Dan saya terus terang, saya ini di politik saya dulu dari muda. Bukan nggak tahu saya melihat orang banyak itu siapa yang begini siapa yang begini, cuma saya tahu. Tapi saya selalu mengatakan tolong tanamkan itu nyawa itu niat innamal amalu binniyat, tergantung pada niatnya. Kalau kita itu mau apa, pasti kita akan ada hikmahnya. Insya Allah, jangan nggak usah dipikirkan hikmah apa yang akan kita dapat, apa yang akan kita. Allah akan memberikan pada kita tanpa diduga. Jangan berharap uang dari saya, misalnya. Saya ada. Terus terang saya nggak ngomong sombong, ada duit kita untuk biaya-biaya itu ada, cuma bukan untuk ngasih-ngasih masing-masing gitu. Biar kita biayain supaya kita menang. Supaya kita menang. Kalau dia kasih 100, saya kasih 200, kalau kita kasih 200. Nggak ada kita ada rasa ini. Cuma tolong jangan saudara-saudara kita ini jangan ngambil kesempatan dalam sepintar. Itu ini ngajar saya itu tahu. Itu saya tahu. Gitu. Jadi saya inilah Pak Saleh, mohon maaf. Intinya kami Pak Saleh yang datang ke sini, ya kalau kita yakin, ya artinya dengan pernyataan visi itu sangat visioner. Dan saya belum melihat Pak Saleh, mohon maaf ya, saya tidak akan bandingkan. Tapi Bupati terdahulu saya tidak juga menjelekkan yang visi dan misinya seperti Pak Saleh belum ada, gitu. Sehingga jangan ragukan kami yang hadir di sini. Nah, jangan ragukan kami dan saya ngomong dengan adik-adik, kita kan bekerja 1 kali 40 jam, bukan 1 kali 24 jam, terlalu sedikit, mohon maaf Pak Saleh. Jadi alhamdulillah Pak Saleh sudah menyampaikan semuanya, visioner itu yang memang kita cari. Selama ini saya belum pernah dengar Pak, betul Pak Saleh? Pak Camat berapa tahun jadi Camat? Ya, artinya kita intinya mari kita semua apa yang disampaikan Pak Saleh, mari kita berjuang habis-habisan karena memang kita, beliau ini, kemudian saudara saya ini, Bang Kaidi, ini punya tanggung jawab moral. Yang saya sudah datang ke sana melalui Bang Muri, minta Pak Saleh pulang. Alhamdulillah besok pada tanggal 11 Pak Saleh akan menyatakan dengan masyarakat maju, bukan lagi cek ombak lagi, ya, artinya maju. Nah artinya kita punya beban moral, diperintah atau tidak diperintah kita tetap jalan. Dan jangan pernah ada keraguan di pemikiran Pak Saleh. Makanya selalu saya mohon maaf ini, karena Pak Saleh itu politisi, kita ini orang abal-abal aja namanya, berbeda lah. Dan insya Allah kita akan bersama teman-teman yang lain berjuang habis-habisan senior untuk memenangkan Pak Saleh. Itu aja. Tapi ini kita tahu semua, saya ya dari visioner itu yang kita pikir pemikiran. Ya, belum ada Pak Saleh, mohon maaf, saya cerita. Kalau bicara tadi Pak Saleh bicara wisata, sudah pernah kita sampaikan, tidak jalan. Saya langsung bisa Pak Menteri waktu Pak Menteri mau dapat, tapi sampai hari ini nggak ada. Nah, alhamdulillah Pak Saleh ada pemikiran. Sehingga kalau yang punya cita-cita adalah yang melaksanakan tidak perlu minta. Yang punya cita-cita seperti Pak Saleh, bukan orang lain, artinya pasti berjalan. Tapi kalau yang minta Pak Andreas barangkali ya kalau ingat, kalau enggak kan enggak. Ya, artinya insya Allah itu untuk kemakmuran kita semua. Ya, terima kasih Pak Saleh. Ya, insya Allah. Izin Bang. Ya, Terima kasih Pak. Assalamualaikum ya. Jadi bersyukur silaturahmi dengan Bang Saleh semua dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk beliau menyatakan sikap yang telah beliau janji, pahami bahwa perjalanan selama setahun 8 bulan lebih kurang ini artinya mendapatkan hasil yang positif. Oleh karena itu beliau, kalau kita mengamatinya tadi kan siap untuk dicalonkan. Jadi beranjak dari awal kita menjemput beliau, mendatangi beliau dulu kan, beberapa jauh itu kan. Artinya memprihatinkan itu bukan penilaian kita sekelompok, tapi fakta. Sampai hari ini uang kas Pemda Tunggal. Terus tunjangan pegawai
dikritik. Saya sendiri yang memahami itu karena saya ada beberapa proposal yang diajukan masjid segala macam cuma 10 juta aja nggak ada duitnya. Jadi jangan kita bungkam gelombang itu, kita lihat goalnya. Mereka mencapai goal ini enggak? Kalau nggak mencapai goal ini yang tercapai ya sudah tendang nanti. Itu saatnya sekarang kita sadar kalau seperti itu. Nah yang kedua yang perlu saya sampaikan nanti juga mungkin waktu deklarasi ya, waktu mau pernyataan ini nanti ini ada di antaranya konsultan yang muncul. Nanti itu pada saatnya nanti itu Rano turun di sini bersama timnya Rano itu bekerja sama tim yang ada di sini. Maka karena perlunya Rano ini turun di sini, semua aparat itu dikondisikan semua. Nggak bisa aparat itu diperalat oleh Dewi, diperalat oleh petani. Pasti akan dibersihkan itu semua. Dan itu mulai hari ini, mulai sekarang itu nanti ada pengajian jaksa, pengajian Kapolres, ada pengajian apa itu mereka itu semua itu yang ikut nanti mereka turun. Jadi kita harus optimis.